Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum. Sebelum materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Khalil Rizal Dadila dan teman saya Muhammad bin Saputra. Kemudian Andri. Selanjutnya materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Buat GPD yang pertama yaitu pengantar. bisa lah, terjadi Tujuan penulisan. nggak jadi. Pengantar terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan penulisan, manfaat penyusunan, konten bab. Yang pertama, tujuan penulisan, yaitu menjelaskan latar belakang dan alasan disusunnya laporan. Yang kedua, menyediakan pemahaman dasar terhadap topik yang dibahas. Ketiga, menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan atau penelitian. Yang kedua, manfaat penyusunan. Yang pertama, sebagai panduan dalam memahami topik secara sistematis. Yang kedua, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca atau lembaga. Yang ketiga, menambah wawasan dan keterampilan penulis dalam bidang terkait. Yang ketiga, konten bab, yaitu pendahuluan, kajian teori, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Selanjutnya bagian ke-1, yaitu tujuan pembahasan bab. Yang pertama, tujuan umum, menjelaskan secara menyeluruh isi setiap bab agar pembaca memahami alur pembahasan. Yang kedua, memberikan gambaran sistematis tentang struktur penulisan laporan dan makalah. Yang kedua, tujuan khusus. Selanjutnya, manfaat pembahasan bab. Yang pertama, tujuan umum, memberikan pemahaman menyeluruh tentang isi dan alur penulisan. Yang kedua, membantu membaca pengetahuan fungsi setiap bab dalam penyusun karya. Yang terakhir, mempermudah proses analisis dan evaluasi isi laporan atau makalah. Yang kedua, tujuan khusus. Bagian kedua, yaitu pendahuluan. Kurikulum adalah pedoman penting dalam pendidikan yang berfungsi mengarahkan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan karena perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat terus berubah. Kurikulum perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif. Evaluasi ini membantu menentukan apakah kurikulum masih layak digunakan, perlu revisi atau diganti. Prosesnya sebaiknya melibatkan guru, peserta didik, dan masyarakat, bukan hanya membuat kebijakan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan partisipatif, kurikulum diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya bagian kedua, pengertian evaluasi kurikulum. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi guna menilai sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui nilai keberhasilan atau kualitas dari suatu kegiatan, program, atau lembaga. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan tertentu. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui dalam efektivitas, relevansi, dan kualitas suatu kurikulum dalam pelaksanaannya, serta untuk menentukan apa kurikulum tersebut perlu dipertahankan, diperbaiki, atau diganti. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu baik, berikutnya adalah tujuan evaluasi. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui efektivitas kurikulum, yaitu untuk melihat sejauh mana kurikulum yang diterapkan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Yang kedua, menilai kesesuaian antara tujuan, isi, dan pelaksanaan, yaitu memastikan bahwa isi kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian sudah selaras dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menemukan kelemahan dan kelebihan kurikulum, yaitu agar bisa diketahui bagian mana yang perlu dipertahankan
diperbaiki atau diganti. Yang keempat, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah kurikulum perlu direvisi, dikembangkan, atau diganti sepenuhnya. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengevaluasi kurikulum, proses belajar mengajar bisa disesuaikan agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang keenam, menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, yaitu evaluasi membantu memastikan kurikulum tetap relevan terhadap perubahan sosial, teknologi, dan dunia kerja. Berikutnya, manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi kurikulum yaitu pertama, sebagai bahan perbaikan dan pengembangan kurikulum. Hasil evaluasi membantu memperbaiki kekurangan yang ada dan mengembangkan kurikulum agar lebih efektif dan relevan. Yang kedua, yaitu mengetahui keberhasilan pelaksanaan kurikulum, yaitu evaluasi menunjukkan apakah kurikulum berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan evaluasi, guru dan pihak sekolah dapat menyesuaikan metode dan materi agar proses belajar menjadi lebih baik. Yang keempat, memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, yaitu data hasil evaluasi menjadi landasan untuk memutuskan apakah kurikulum perlu diteruskan, direvisi, atau diganti. Yang kelima, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, yaitu evaluasi memastikan kurikulum tetap sesuai dengan perkembangan siswa serta tuntutan zaman dan dunia kerja. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme pendidik, yaitu guru dapat mengetahui efektivitas strategi mengajarnya dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, berikut adalah fungsi dan pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, ada fungsi yaitu ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu untuk mendiagnosis masalah atau kelemahan dalam kurikulum sebelum diterapkan. Yang kedua, fungsi selektif, yaitu membantu memilih kurikulum terbaik dari beberapa alternatif. Yang ketiga, fungsi penempatan atau placement, yaitu menemukan posisi atau tingkat siswa yang sesuai dengan kemampuan, misalnya kelas atau program. Yang keempat, fungsi pengukuran keberhasilan atau sumatif, mengukur hasil akhir setelah proses belajar mengajar selesai, contohnya seperti ujian akhir semester. Yang kelima, perbaikan atau formatif, evaluasi selama proses untuk memperbaiki pembelajaran, contohnya kuis mingguan dan umpan balik dari guru. Yang keenam, yaitu fungsi pengembangan, yaitu untuk mengembangkan atau menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Lalu, di sini ada juga pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan berorientasi tujuan atau objective oriented, yaitu evaluasi berdasarkan sejauh mana tujuan kurikulum tercapai. Yang kedua, pendekatan sistem atau system approach, yaitu melihat kurikulum sebagai sistem utuh atau input proses output, mengevaluasi semua komponennya. Yang ketiga, pendekatan responsif atau responsive approach, yaitu fokus pada kebutuhan dan respon peserta didik bukan hanya tujuan. Yang keempat, pendekatan berorientasi pemangku kepentingan atau stakeholder oriented, yaitu evaluasi mempertimbangkan kepentingan semua pihak seperti guru, siswa, dan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, ada pendekatan goal free, tanpa tujuan, evaluasi tanpa. Yang kelima, yaitu pendekatan goal free atau tanpa tujuan, yaitu mengevaluasi tanpa mengacu pada tujuan awal atau fokus pada semua dampak nyata yang muncul. Yang keenam, pendekatan decision oriented atau berorientasi keputusan, yaitu evaluasi dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, apakah kurikulum harus diubah atau tidak. Nah, setelah semuanya, pada intinya evaluasi kurikulum punya fungsi praktis atau untuk diagnosis, perbaikan, dan lain-lain.
dan bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan tergantung tujuan dan konteksnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Andri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai evaluasi kurikulum. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.